Halo pemirsa yang budiman, apa kabar? Setelah sepekan berlalu, Ni Hao Tiongkok edisi terbaru kembali hadir ke hadapan Anda. Bersama saya Andi Chiu, kami telah menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok yang sayang untuk dilewatkan. Segera kita mulai berita yang pertama. Presiden Tiongkok Xi Jinping telah meminta pemuda Tiongkok untuk mendedikasikan diri mereka pada upaya modernisasi negara dengan melayani di tempat yang paling dibutuhkan negara, dan kaum muda di berbagai posisi akar rumput telah menanggapi permintaan tersebut dengan tekad yang kuat. Menjelang Hari Pemuda Tiongkok yang jatuh pada tanggal 4 Mei 2025 lalu, Xi membalas surat sekelompok guru sukarelawan yang bekerja di sebuah sekolah dasar di kota Praja Karajol, daerah perbatasan terpencil di Prefektur Otonomi Kyzyl-su Kyrgyz, daerah otonomi Uighur Xinjiang di barat laut Tiongkok. Dalam suratnya, Xi mencatat bahwa semakin banyak anak muda seperti para guru di Xinjiang yang memilih untuk menjadi relawan di wilayah barat dan pedesaan negara itu selama bertahun-tahun, yang menunjukkan semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab mereka. Ia mendesak para pemuda untuk tetap teguh pada cita-cita dan keyakinan mereka, menumbuhkan patriotisme, mengembangkan keterampilan yang luar biasa, dan bekerja keras untuk berkontribusi pada modernisasi Tiongkok. 收到了总书记回信的时候，这也让我热血沸腾。我继续扎根在这里，然后把自己的教育教学能力提升上来，努力成为更多孩子成长路上的引路人。 Di sekolah desa yang terletak hanya 47 km dari perbatasan Tiongkok itu, sebagian besar dari lebih dari 290 siswanya berasal dari kelompok etnis Kyrgyz. Sejak Agustus 2022, sekolah ini telah menjadi sekolah percontohan pertama di prefektur tersebut di bawah program guru sukarelawan nasional yang diluncurkan untuk wilayah barat Tiongkok. Baru-baru ini, para sukarelawan yang semuanya lahir pada tahun 1990-an menulis surat kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk berbagi pengalaman dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk melayani di wilayah perbatasan Tiongkok tersebut. Selama 3 tahun terakhir, ke-23 guru tersebut telah melakukan lebih dari 2.000 kunjungan ke rumah, mengajar kelas sains, dan mengembangkan berbagai program setelah sekolah untuk siswa mereka. 向董书记汇报我们在这里的一个变化，包括这个学校的变化以及学生学习习惯方面、生活方面他们在成绩上有一个什么样的变化。 Kita beralih ke berita militer. Angkatan Udara Tiongkok dan Mesir baru-baru ini telah menyelesaikan latihan gabungan Angkatan Udara pertama mereka, yang menampilkan latihan pertempuran superioritas udara dan pertahanan udara supresif, serta terbang rendah di atas piramida. Latihan gabungan dengan nama sandi Eagles of Civilization 2025 ini menandai pertama kalinya Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau People's Liberation Army atau PLA mengerahkan pasukan sistematis ke Afrika untuk latihan semacam itu. Dalam sebuah siaran pers, Angkatan Udara PLA mengatakan bahwa setelah tiba pada tanggal 19 April 2025 lalu, mereka dengan cepat menyelesaikan persiapan termasuk pengaturan peralatan, instruksi teoritis, perencanaan misi, dan koordinasi komando, dan berhasil melakukan penerbangan pertama yang menunjukkan kemampuan Angkatan Udara PLA dalam proyeksi jarak jauh, penyebaran cepat, dan pertempuran terpadu. 此次联训，运20飞机实施体系编组快速投送，在支撑空中体系力量敏捷部署上发挥了重要作用，为后续持续深化实战化练兵积累了经验。 Selama pelatihan 18 hari, kedua belah pihak terlibat dalam diskusi dan pertukaran informasi tentang metodologi pelatihan, taktik tempur udara, pengisian bahan bakar udara, dan operasi lainnya. Mereka juga berhasil melakukan latihan seperti pertempuran superioritas udara, pertahanan udara supresif, pencarian dan penyelamatan medan perang, dan latihan formasi campuran. Menurut siaran pers dari Angkatan Udara PLA, pelatihan tersebut menandai pelatihan gabungan pertama yang diselenggarakan oleh Angkatan Udara Tiongkok dan Mesir, yang tidak hanya berfungsi sebagai platform praktis untuk meningkatkan keterampilan taktis dan teknis, tetapi juga sebagai kesempatan berharga untuk memperdalam persahabatan, rasa saling percaya, dan kerjasama meletakkan dasar yang kokoh untuk memperkuat ikatan antara kedua militer dan memajukan kolaborasi dan pertukaran praktis.
我们与埃及空军飞行员相互学习、切磋技艺，充分展现出中国空军良好的战斗素养和过硬的实战本领。 Adam Donet, Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Uni Eropa di Tiongkok, mengatakan bahwa perdagangan antara Tiongkok dan Uni Eropa selama 5 dekade terakhir telah memberikan manfaat besar bagi kedua belah pihak. Ia pun mengincar kerjasama selama 50 tahun lagi antara kedua belah pihak di masa depan. Tahun ini menandai peringatan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Uni Eropa. Dalam wawancara terbaru dengan CGTN, Donet menyoroti kemajuan luar biasa yang telah dicapai dalam hubungan ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan Uni Eropa selama 50 tahun terakhir dan menyampaikan harapannya untuk pengembangan hubungan ini di masa mendatang. 50 years is a very long period of time, particularly the last 50 years. I think the changes we've seen in China are unprecedented in history. We've seen just so much incredible progress. China is now the world's second largest economy. EU has also grown significantly in that period and prospered from that relationship. The EU has invested in China well before that period, but at that time, the trading relationship was, not nearly on level with what it is today. Back then, we were trading approximately 2.4 billion euros a year. We now do that a day. And today, China, is a very strong leader in a lot of advanced manufacturing technologies. European businesses continue to play an important role in the economy here. And now we're entering a new period where China is this massive exporter to the world, producing, products in high demand in Europe and elsewhere, contributing to innovation and now investment as well in Europe and around the world. So this relationship, it's completely changed in the last 50 years. It's probably going to change a lot more in the next 50 years as well. Provinsi pesisir Shandong di Tiongkok Timur menyambut gelombang besar wisatawan Korea Selatan selama 5 hari liburan Hari Buruh lalu dengan kebijakan bebas visa yang disederhanakan dan kedekatan geografis yang mendorong lonjakan pariwisata tersebut. Pada hari Minggu 4 Mei 2025 lalu, sekelompok lebih dari 620 wisatawan Korea Selatan tiba di kota Yantai, Shandong dengan lebih dari 300 diantaranya memulai perjalanan pertama mereka di Tiongkok. Dengan akses masuk bebas visa ke Tiongkok, mereka melakukan tur selama 4 hari. I plan to visit Yentai's major attractions and explore its coastline. I've heard Yentai's seaside is exceptionally beautiful, and this season seems perfect for travel. The visa-free policy makes visiting incredibly convenient now. Untuk mengakomodasi peningkatan lalu lintas liburan, Yantai telah menerapkan langkah-langkah pemeriksaan perbatasan yang ditingkatkan dengan mengaktifkan semua saluran pemeriksaan dan menerapkan sistem pemeriksaan cerdas. Fasilitas yang ditingkatkan menyediakan layanan panduan yang komprehensif untuk memastikan pemrosesan yang lancar dan nyaman bagi wisatawan yang datang dan pergi. Menurut Inspeksi Perbatasan Keluar dan Masuk Shandong dalam 4 bulan pertama dalam 4 bulan pertama tahun ini, pelabuhan-pelabuhan provinsi itu mencatat lebih dari 1,65 juta perjalanan lintas batas, dengan lebih dari 120.000 wisatawan Korea Selatan memasuki Tiongkok berdasarkan kebijakan bebas visa selama periode tersebut. Huang Fujinshan, manajer Departemen Pelanggan di bawah Yantai China South Korea Ferry Corporation Limited, mengatakan bahwa mereka tengah meningkatkan upaya untuk menarik lebih banyak wisatawan asing untuk bepergian ke Tiongkok. 我是高度重视韩国旅游市场，积极开发韩国旅行社合作资源，揽取韩国团体旅客，同时积极做好韩国团体接待服务工作。 我是将加强与韩国旅游发展局、韩国本地接待旅行社合作，共同开发高端精品旅游线路，打造融合中韩文化、海上旅行的绿色、数字、
青色跨国轮渡旅游，吸引更多中外游客乘坐我轮到中国旅行。 Menurut data dari platform daring, pendapatan box office Tiongkok selama liburan Hari Buruh, termasuk pra penjualan dan pra tinjau terbatas, telah melampaui 700 juta yuan atau sekitar 1,6 triliun rupiah pada Senin 5 Mei 2025 lalu. Dari 3 film teratas yang mendorong lonjakan box office tersebut, 2 diantaranya adalah produksi Tiongkok, yakni film drama The Dumpling Queen dan film laga menegangkan A Gilded Game. Adapun tempat ketiga diraih oleh mahakarya animasi Jepang Princess Mononoke yang karya sutradara kenamaan Hayao Miyazaki. Disutradarai oleh Andrew Lau, The Dumpling Queen atau Shui Jiao Huanghou terinspirasi oleh kisah nyata dan menggambarkan potret nyata tentang kegigihan. Dibintangi oleh Ma Li, Karawai, dan Chu Yawen, film ini mengikuti seorang ibu tunggal yang pindah ke kota baru dan melalui tekad dan keterampilan yang kuat membangun kios pangsit menjadi merek rumah tangga. Sedangkan A Gilded Game atau Liejin Youxi yang diproduksi dan dibintangi oleh Andy Lau menjanjikan kisah mencekam tentang intrik keuangan dan manipulasi pasar. 13 film baru telah dirilis untuk liburan Hari Buruh selama 5 hari, menawarkan banyak genre untuk setiap selera penonton, mulai dari biografi, ketegangan, komedi, hingga animasi. I'm most interested in The Dumpling Queen because the main character is Mary, and I have a feeling it'll be pretty funny to watch. Orang dalam industri mengatakan bahwa subsidi tidak hanya meningkatkan jumlah penonton film dan membantu angka penjualan tiket, tetapi juga menciptakan efek berantai, mendukung seluruh industri film, mulai dari produksi dan distribusi hingga pemutaran. More movies are hitting theaters this May Day holiday compared to last year, and people are really excited to go. The most talked about films are getting extra showtimes to keep up with demand. On top of that, with this year kicking off China's year of film consumption, 1 billion yuan in ticket discounts are being rolled out. Those savings are definitely giving the box office a boost. Pemirsa, usai sudah Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami akan kembali lagi dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chu, sampai jumpa.